Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Shabbat shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita dapat berkumpul lagi dan kita beribadah Syabat seperti yang Tuhan perintahkan. Sebelum kita masuk dalam parasha, pengajaran Torah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk pertolongan dan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur, kami memuliakan namamu, untuk kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami memuliakan dan membesarkan namamu ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk hari Sabat, Tuhan berikan kepada kami sebagai bangsa-bangsa juga, sehingga kami boleh bersama dengan umat perjanjian yang pertama kali dipanggil, Israel. Kami boleh beribadah, kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh berdoa, dan tiba saatnya kami mendengar pengajaran firman Tuhan. Dan kami mohon Bapa Engkau mengurapi pemberitaan firman Tuhan, mengurapi pengajaran Torah, sehingga kami boleh pulang dengan membawa berkat dari Bapa Surgawi. Urapi kami, berikan pengertian, pencerahan kepada kami ya Tuhan. Setiap kali kami belajar Torah, kami dibawa kepada kehendak Tuhan yang sempurna bagi kami ya Tuhan. Dan kami juga mohon Tuhan lengkapi kami dengan telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar, kami menyampaikan kebenaran itu kepada banyak orang lain, dan mereka juga boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami saat ini mau bersyukur untuk Torah yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami memuliakan nama Tuhan dengan Torah ini. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Diberkatilah Engkau junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami mempelajari kata-kata Torah. Besem Yesus Hamasiah. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan ikrar persekutuan kita ya, bersama-sama. Ikrar persekutuan kita. Dengan sukacita, aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMasiah, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya, dengan melakukan segala perintah-Nya. Aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi akan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, saudara, kita akan belajar dari parasat Kitisa, ya, sama seperti juga di seluruh dunia orang Yahudi mempelajari parasat ini, kita juga demikian. Artinya Kitisa bila engkau mengambil, when you take, atau dalam terjemahan Indonesia itu bila engkau menghitung, ya. Keluaran 30 ayat 11 sampai 34 ayat 35. Saya memberi judul ini, memelihara kewajiban terhadap satu sama lain. Ini satu subjek yang penting. Saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya bukan hanya dipanggil untuk kenal Tuhan. Kita perlu kenal Tuhan. Tetapi kita tidak hanya dipanggil untuk mengenal Tuhan. Kita harus juga mengenal sesama. Harus dipanggil, kita dipanggil di dalam satu komunitas. Abraham mulai dipanggil dari satu keluarga. Tapi kemudian keluarganya berkembang sampai jadi komunitas, sampai menjadi bangsa. Itu Israel. Karena itu kita bisa melihat bahwa Tuhan memanggil kita bukan saja untuk mengenal atau mendapat keselamatan pribadi, itu istilahnya Kristen, ya,
mendapat keselamatan pribadi, tapi kita dipanggil untuk menjadi satu komunitas untuk mewujudkan kerajaan Elohim di dunia ini. Dan Elohim itu mulai dari komunitas orang percaya. Ya, jadi itu penjelasan judul, memelihara kewajiban terhadap satu sama lain dalam komunitas. Ya, barangkali lengkapnya demikian. Bagian yang pertama adalah persembahan uang setengah shekel, yaitu bagaimana Tuhan memakai ini untuk menunjukkan kepada Israel bagaimana mereka harus menjadi bagian dari komunitas. Tadi sudah dibaca oleh saudari Sharon, ya, Sinambela bersama dengan Pak Sinambela tadi. Saya baca lagi untuk supaya kita kembali kepada bagian yang memang kita ingin bahas, ya. Keluaran 30 ayat 11 sampai 14. Tuhan berfirman kepada Moshe, apabila engkau menghitung kitisa jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Ini jelas sekali, itu mempersembahkan uang pendamaian supaya jangan ada tulah. Ini perintah Tuhan. Ayat 13, inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Ya, terdaftar begitu ya. Setengah sikal, yaitu bahasa sekarang itu shekel. Ya, bahasa Ibrani itu shekel. Setengah shekel ditimbang menurut shekel kudus. Shekel ini 20 gera, esrim gera beratnya. Setengah shekel itulah persembahan khusus terumah kepada Tuhan. Yud-He-Waf-He. Setiap orang yang akan termasuk orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus terumah itu kepada Yud-He-Waf-He, kepada Tuhan. Jadi kitisa dimulai dengan menghitung laki-laki Israel berusia lebih dari 20 tahun lebih, ya. Dengan memasukkan apa, saudara, tidak dihitung kepala. Ya, tidak dihitung kepala, kepalanya dihitung bukan. Yang menghitungnya adalah dengan menghitung uang yang masuk. Yang memasukkan setengah shekel ke dalam anggaran komunal. Mengakui status mereka sebagai bagian dari komunitas yang siap melayani umat yang lain. Jadi ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Jangan cuma kasih uang setengah sikal begitu ya. Enggak, memasukkan uang setengah sikal itu sebagai tanda terdaftar. Nah, ini di sini kita bisa melihat ya bahwa menjadi umat Israel itu bukan karena dia lahir Israel saja, tapi juga daftar dia. Dia daftar. Nah, ini pendaftarannya. Bahwa setiap orang yang masuk di dalam komunitas itu daftar dengan memberikan uang setengah shekel. Ya, ini perlu ini ya. Dan kita lihat kemudian dari aturan bangsa ini, maka muncullah nanti sinagog, lalu sinagog juga itu menjadi satu komunitas dan orang harus daftar masuk sinagog. Dan kemudian juga dari sinagog itu ditiru oleh gereja-gereja Kristen, ya misalnya Luther dan sebagainya, itu mereka juga melihat apa yang ada di sinagog dan kemudian membangun gereja, lalu orang yang jadi anggota gereja harus daftar. Ya, jadi sudah lihat. Nanti kita lihat bahwa ini ditiru oleh gereja karena itu lingkungan gereja itu orang yang jadi anggota gereja itu dia daftar. Saya ingin hubungkan ini cepat ke sana ya. Dan ini berbeda misalnya dengan umat yang lain yang mempunyai rumah ibadah nggak perlu daftar. Karena cuma ibadah doa di situ ya, setelah itu udah lewat begitu ya. Kalau di dalam gereja-gereja semuanya ada daftar anggotanya siapa. Jadi seperti itu. Nah sekarang mereka memasukkan uang setengah sikal itu, yaitu menjadi anggaran komunal. Anggaran itu komunal, itu bukan pribadi, itu komunal. Itu bukan miliknya Mose, bukan miliknya Aaron, tetapi anggaran komunal, anggaran publik namanya. Dan lalu kemudian komunitas itu apa? Komunitas yang siap melayani umat. Ya, siap melayani satu sama lain.
Jadi kita bisa melihat ini sensus Israel bukan dilakukan dengan menghitung kepala, tetapi sesuai dengan uang yang dibayarkan. Ini Torah, ini Alkitab. Dan David, dia melakukan tanpa perintah Tuhan, terjadilah malapetaka. Dia, saudara bisa baca di 2 Samuel 24 ayat 1, ada puluhan ribu orang meninggal waktu David melakukan sensus. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa harus setengah shekel yang bernilai 10 gerak? Rabi Bahya ben Asher, abad 13, mengatakan angka 10 di sini berkaitan dengan dosa pelanggaran 10 firman oleh bangsa Israel. Dan itu dilakukan khususnya oleh orang yang berumur 20 tahun ke atas. Ya, jadi kenapa itu lalu jadi setengah gera? Nah, ini penjelasan ya. Kita ada berbagai penjelasan ya, bisa juga dikaitkan dengan kelengkapan ya seseorang, bahwa seseorang itu tidak lengkap dalam dirinya sendiri, tapi dia harus memerlukan orang lain untuk menjadi satu kelengkapan. Nah, kemudian untuk keperluan apa? Untuk mendukung pembuatan dan pemasangan tirai-tirai di sekeliling halaman miskan. Jadi tirai-tirai di halaman miskan itu sudah lihat, ya barang sudah membayangkan itu ada kemah suci, kemudian ada daerah halamannya itu juga dipagari, itu ada tirai-tirai, ada tiang-tiang pagar. Nah, itu dana ini dibutuhkan untuk itu. Ya, membeli tirainya, membangun, memasangnya di halaman miskan. Nah, tadi saya katakan bahwa nilai ganjil setengah shekel ini juga dari satu segi bisa menunjukkan bahwa seseorang memerlukan orang lain untuk menjadi utuh, untuk membangun sesuatu. Dan ini hanya dapat, perhatikan lagi ya, waktu kita baca Torah, ya Torah itu bukan untuk hanya pribadi, tapi untuk satu komunitas, bahwa seorang itu bisa mendapatkan atau dia menjadi kelengkapan bagi orang lain atau orang lain menjadi kelengkapan bagi dirinya. Seorang itu menjadi utuh untuk membangun sesuatu itu hanya dapat terjadi dalam komunitas. Tidak bisa di dalam satu orang sorangan wae gitu ya. Tidak bisa lone ranger. Saya mau bicara ini kepada orang-orang yang merasa bahwa yang penting keselamatan pribadi, ya. Saya percaya keselamatan pribadi, tetapi itu tidak cukup, saya katakan. Bahwa saudara tidak dipanggil hanya untuk dapat keselamatan pribadi, karena seorang yang sadar banget akan keselamatan pribadi, dia bisa egois, dia bisa tidak peduli sama orang lain, yang penting aku selamat, begitu ya. Dan itu bukan yang diajarkan oleh kitab suci kita. Kitab suci kita menghendaki berdoa satu sama lain untuk satu sama lain, mendukung beban satu sama lain. Itu kitab suci kita. Ya, jadi orang yang hanya tahu bahwa keselamatan pribadi, dia belum ikut kitab suci dengan baik. Dia belum baca kitab suci, baru baca satu ayat. Nah, jadi kemudian kita lihat usia 20 tahun dikaitkan dengan kesiapan pria Israel untuk membela komunitas dan bangsanya. Ya, tadi 20 tahun, nah itu dia siap untuk membela komunitasnya dan bangsanya. Nah, ini perlu saudara, bahwa kita perlu membela komunitas kita. Mesti membangun komunitas kita, yaitu membela komunitas kita dengan membangun. Ya, bukan ngajak gelut gitu ya. Tetapi membangun apa yang perlu dibangun dan komunitas ini. Ada kekurangannya, oke, aku support, aku tutup di sana. Ada kekurangan keahlian, oke, aku lakukan. Ada kekurangan sesuatu yang bersumber daya, aku punya sumber daya itu aku berikan. Nah, itu namanya membangun komunitas, ya, itu membela komunitasnya. Nah, di Israel, ya, ini kita coba lihat, ya kita memang mesti panutannya itu bangsa ini, bangsa Israel, karena bangsa ini yang memang diberi Torah dan menghidupinya ribuan tahun sebelum kita percaya. Jadi pola ini, pola yang tadi diajarkan dalam Torah,
itu daftar untuk masuk di dalam komunitas, itu dipakai ya oleh Israel sebagai wajib bela negara bagi tamatan SMA. Jadi saudara lihat ya, yang pergi Israel, saudara anak muda-muda itu ya semuanya jadi wajib militer, jadi tentara. Mereka diwajibkan di sana 2 tahun ya untuk jadi wajib militer untuk menjaga. Jadi setiap prajurit merupakan bagian dari komunitas kolektif. Jadi mereka nggak bilang untuk diriku sendiri, kewajiban mereka untuk membela komunitasnya secara kolektif. Nah ini kita mesti belajar sikap yang seperti ini juga dari lingkungan orang Israel. Nah bila seorang prajurit ya yang sudah mengatakan aku mau bela komunitasku, aku lindungi komunitasku. Nah misalnya dia waktu jadi tentara lalu ditangkap, ya dan kemudian dia dipisahkan, dia sendirian, dan pada saat itulah dia perlu perlindungan dari komunitasnya. Nah, waktu itu terjadi, maka komunitasnya perlu bela dia, karena dia sudah memberikan diri untuk membela komunitas. Jadi kita lihat di sini saling membela. Nah, itu terjadi waktu tahun 2006 ada seorang kita bilang pemuda ya, masih muda dia, waktu itu kira-kira 20-21 tahun, namanya Gilad Shalit. Dia ditangkap tahun 2006 ya oleh Hamas dan ditahan selama 5 tahun oleh teroris Hamas. 2011 dia dibebaskan. Dan apakah tiba-tiba dia dibebaskan? Oh tidak. Dia tidak tiba-tiba dibebaskan. Israel membuat keputusan yang luar biasa ya untuk menebus, untuk bertukar, untuk membebaskan Gilad Shalit yang satu orang pemuda yang kira-kira umur 20-an tahun itu Israel bangsa ini harus membebaskan 1027 orang teroris yang dia tangkap. Jadi 1 bukan lawan 10, bukan lawan 100, tapi 1 banding 1000. Tukar 1.000. Dan ini menunjukkan bagaimana bangsa ini sebagai suatu komunitas, ya kita katakan komunitas besar, itu bela anggotanya, umatnya. Nah ini dia, ini yang sebetulnya diajarkan di dalam waktu Tuhan ajar kamu kasih setengah shekal. Ya, waktu itu diajarkan di dalam Torah. Dan padahal itu 1027 orang itu yang dibebaskan itu adalah betul-betul teroris, pembunuh orang Yahudi yang tidak bersalah. Sehingga dengan demikian risiko untuk bangsa itu besar, tetapi itu yang dia bayar untuk membebaskan satu anggotanya. Jadi kita bisa melihat ya waktu Gilad Shalit itu dia dikembalikan, kita ikuti itu ya, saya ikuti waktu itu. Lalu ya kurus, kelihatan kurus ya, tapi waktu dia sampai di Israel, dia disambut, dirayakan oleh semua orang Yahudi di sana. Jadi walaupun risiko bangsa itu untuk dijahati lagi oleh 1027 orang yang adalah teroris yang dibebaskan, itu naik risikonya. Tetapi mereka bersyukur untuk satu orang yang diselamatkan. Nah, apa prinsip dasar? Prinsip dasar ini ya, prinsip dasar dari pembebasan ini, prinsip dasarnya begini, Anda membela kami, sekarang pada gilirannya kami membela Anda, begitu ya. Jadi saling membela satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, dan ini yang perlu ada di dalam komunitas Torah GKMI. Jadi kita lihat lagi juga bahwa hubungan antara prajurit dengan negaranya itu bisa dipadankan dengan hubungan umat Tuhan dengan Tuhannya. Jadi waktu umat Tuhan mau jadi komunitas Tuhan ya yang di bumi ini, ya maka Tuhan akan membela. Ya Tuhan akan membela orang yang ada dalam komunitasnya, dan juga kita juga, umat juga mendapatkan sesuatu. Umat juga akan mendapatkan sesuatu. Nah, kalau kita sebagai umat Tuhan memegang perjanjian Tuhan dan menjadi umatnya Tuhan, pertanyaannya apa yang kita dapat ganti apa gitu? Apa yang dapat
Apa yang kita dapatkan sebagai gantinya? Bahwa saya mau menjadi bagian dari umat Tuhan. Jadi yang didapat waktu seorang mau jadi bagian dari komunitas Tuhan di bumi ini adalah rasa kesadaran menjadi komunitas kudus. Terlibat dalam gaya hidup yang mempunyai makna dan tujuan hidup. Dalam kebersamaan. Ini perlu sekali ya. Dalam kebersamaan. Bukan sorangan wae di sana. Sekarang saya ingin beritahu bahwa, sekarang kan bisa pakai YouTube. Oke, saudara bisa lihat YouTube. Tapi di mana kebesaran saudara? Betulkah saudara adalah bagian dari komunitas ini? Saya bicara seperti itu pada saudara ya. Yang sekarang kita sudah normal, tapi saudara belum hadir juga. Saudara perlu hadir, menunjukkan bahwa engkau bersama dengan komunitas ini. Ya, kita sedang membangun komunitas kudus sebagai representasi kerajaan Elohim. Ini bukan komunitas-komunitas klub yang seperti ini. Kita punya nilai-nilai kekudusan, kita mempunyai visi yang jelas, kita punya misi untuk ada di tengah bangsa ini. Kita bukan hanya kumpul-kumpul seperti ini. Nah, jadi ini semuanya adalah lebih dari keselamatan pribadi. Sekedar keselamatan pribadi. Saya sudah punya keselamatan pribadi. Dan lalu so what? So what? Kalau saya sudah punya. Mati masuk surga. So what? Lalu apakah sudah selesai? Ya, kalau begitu kenapa Tuhan kasih Alkitab setebal ini? Kalau cuma untuk itu. Ya, jadi kita tahu bahwa kita mempunyai kewajiban untuk membela satu sama lain, untuk mendukung satu sama lain, membangun komunitas kudus sebagai representasi kerajaan Elohim di Indonesia. Ya, nah kita berfokus pada perjanjian dengan Tuhan dan setiap perjanjian itu punya tanda, saudara ya, punya tanda. Jadi setiap perjanjian dalam Alkitab itu ada tandanya. Bukan janji ya janjilah cuma ngomong doang begitu lalu nggak ada tanda. Enggak, mesti ada tandanya. Apa tandanya? Komunitas Tuhan tandanya adalah Tuhan berfirman, dengar ini Keluaran 31 ayat 12, katakan kepada orang Israel demikian aku akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Adonai yang menguduskan kamu. Jadi tanda perjanjian di Sinai itu adalah sabat. Waktu umat Israel berjanji dengan Tuhan, maka Israel harus pegang sabat. Keluaran 31 ayat 19, maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat dengan merayakan sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Nah, ayat yang barusan saya baca itu tiap sabat kita baca ya. Bahkan ini dilantunkan, dinyanyikan dengan itu disebut doa Vesyamru. Vesyamru Bnei Israel. Nah, itu dia, itu ayat yang barusan ya. Jadi setiap Erev Syabat kita lakukan itu. Nah sini saudara, kita katakan, oh ya sabat, ya, tempat lain juga ada bikin sabat kok. Tetapi kita mau merayakan sabatnya itu sesuai dengan cara umat yang pertama, umat yang dikasih perjanjian. Jadi kita mesti mengikuti umat yang memegang perjanjian itu, memegang Torah. Tadi kita baca Torah, yang pegang Torah itu adalah bangsa Israel, orang Yahudi. Jadi kita mengikuti mereka karena mereka udah ribuan tahun. Bukan orang baru yang tiba-tiba tahu sabat, tapi nggak tahu cara melaksanakannya. Lalu kemudian bikin-bikin sendiri. Enggak, kita nggak mau yang begituan. Kita mau orang yang memang beribuan tahun, bahkan dari Mose bisa ditelusur, bahwa ini memang berdatang dari Mose dan kita mau mengikuti itu. Nah, karena itu kita mengikuti Sidur Yahudi, ya. Jadi Sabat itu mulainya bukan Sabtu pagi. Ini contohnya nih ya, bahwa Sabat itu bukan Sabtu pagi. Tapi mulai dari kapan, saudara? Dari Jumat petang. Nah, karena orang Israel melakukan dari Jumat petang, ya kita juga mengikuti. Jadi dan ini jangan dilewatkan demikian saja. Nah, kita mesti bela ini, mesti jaga ini tandanya. Jadi kalaupun kita masih bisnis di sini dan sebagainya, hari Jumat masih ini, coba dikurangi. Usahakan ke sana, berdoa untuk itu.
kirim orang, Tuhan kirim orang yang paham gitu ya. Kirim orangnya nanti Tuhan udah lewat Sabat atau sebelum Sabat. Saudara berdoa begitu. Jadi jangan, karena ada orang sih, ada begini. Doa, minta sama Tuhan. Dan Bapa kita mendengar doa kita. Ada amin, saudara? Dia Bapa yang peduli. Ya, jadi karena itu dia akan kasih orang-orangnya. Dia akan memberikan kemenangan bagi orang yang memang rindu merayakan Sabat mulai Jumat petang. Seperti yang dipegang oleh orang Israel. Jadi ada satu hal ya yang kita lihat di sini. Sabat itu adalah landasan kehidupan umat Israel. Namun, di sini kita lihat. Namun jika kita pada hari Sabat itu kita harus menyelamatkan nyawa seseorang, maka kita dapat melanggar Sabat. Nah, ini kontroversi paradoks ini namanya, bukan kontroversi, paradoks. Sabat itu adalah nilai kehidupan, landasan kehidupan umat Tuhan Israel. Dan kita juga mau belajar ke sana ya. Nah, jika kita, tetapi waktu hari Sabat itu lalu ada orang yang terancam hidupnya, dan karena untuk menyelamatkan dia lalu kita harus melanggar Sabat, maka itu boleh dilakukan. Itu dapat dilakukan. Nilai dasar ini adalah untuk membela kehidupan. Ya, dan ini disebut apa? Pikuah nefes. Pikuah nefes. Pikuah nefes itu apa? Ya, itu pikuah nefes itu adalah menyelamatkan kehidupan atau membela kehidupan, berjuang mempertahankan kehidupan walaupun dengan melanggar aturan Sabat. Itu pikuah nefes. Jadi pikuah nefes itu dihubungkan dengan Sabat ya. Ada istilah lain namanya mesurut nefes, itu lain. Itu adalah kehidupan. Seperti Esther pergi ke Ahasveros itu dan dia terancam oleh hukuman mati misalnya begitu ya. Itu namanya mesurut nefes, bukan pikuah nefes. Pikuah nefes itu adalah jika untuk menyelamatkan satu kehidupan lalu kita terpaksa melanggar Torah, terpaksa melanggar Sabat, aturan Sabat. Nah, ini ditulis di dalam ini adalah ajaran Yeshua HaMasiah. Jadi kalau kita lihat ini, kita baca Injil, kita tahu bahwa Yeshua HaMasiah melakukan ini, mengajarkan ini. Lukas 14 ayat 5. Saudara buka di sana. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat. Nah, sekarang misalnya ada anak yang kecebur di sumur. Itu hari Sabat, apakah kita tidak menolong? Kalau misalnya di sini juga lembunya masuk ke sumur, apakah dia tidak diangkat? Apa dia dibiarkan mati karena hari Sabat tidak boleh kerja, tidak boleh melakukan tindakan kreatif? Yesus mengatakan, ya itu memang otomatis mereka akan lakukan itu. Nah, itu adalah pikuah nefes. Nah, kita lihat Injil menjelaskan pemahaman Torah, pelaksanaan hari raya Sabat itu dalam situasi yang nyata. Jadi kalau kita membaca Injil dengan pemahaman Torah, kita lihat Torah semua itu. Semuanya itu adalah Torah. Jadi di dalam ajaran Torah, kekudusan hidup manusia sangatlah penting. Kehidupan itu sangat penting. Dan jika kesempatan itu dihadapkan kepada kita, kita perlu, wajib menyelamatkan hidup itu, sekalipun harus melanggar salah satu bagian aturan Sabat. Ya. Kemudian sekarang kita kembali ke perintah pemberian setengah shekel ya, sebagai bagian dari komunitas. Pemberian setengah shekel ini itu bukan hanya di Keluaran 31 tadi. Itu dilakukan terus-menerus dari Ledor Fador sampailah ke zaman Bait Suci di zaman Mesias Yeshua di abad pertama. Nah, waktu itu diberikan, maka catatan terjemahan Alkitab Indonesia itu memakai bukan istilah sikal, tetapi memakai dirham. Jadi di sana dikatakan dirham, sehingga orang yang
sama sekali tidak paham, dia lihat di sini sikal, di sini dirham, oh ini nggak ada hubungannya. Tapi sebetulnya ini ada hubungannya, Yeshua sedang melakukan apa yang diperintahkan di dalam Torah. Dalam Matius 17 ayat 24 sampai 27, saya baca untuk saudara, ketika Yeshua dan murid-muridnya tiba di Kafarnahum, kampungnya Nahum, datanglah pemungut bea Bait Elohim kepada Petrus, ya Simon Kefa, dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Ya, pakai 2 dirham. Jadi bea apa lagi ini gitu ya. Nah, kemudian ayat 25-nya jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yeshua mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yeshua kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham. Itu terjemahan dari Greeknya, itu pakai perkataan statera di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Nah, ayat-ayat seperti ini sering ditafsir ya bahwa Yeshua sebetulnya tidak perlu membayar dan bahkan tidak perlu dengan aturan bait suci. Tapi kita lihat sendiri bahwa Yeshua mengatakan dia mau melakukannya. Petrus juga memang membayar dan dia mau melakukannya dan dia tidak mau menjadi presiden buruk bagi orang lain. Jadi seakan-akan jadi contoh yang tidak tepat ya. Lalu dia membayar dan dia membayar itu 4 dirham. Jadi itu adalah 2 dirham itu adalah setengah shekel, 4 dirham artinya setengah ditambah setengah jadi 1 shekel. Nah, sekarang pertanyaannya berapa ya uang shekel itu? Setengah shekel itu berapa? Rabbi Barnei Kasdan, dia Rabbi Mesianik, dalam komentari kitab bukunya di Matthew ya, dia menulis buku komentari Matthew. Dia katakan begini, di abad pertama pembayaran uang setengah shekel yaitu harganya setara dengan 1 dinar. Itu kalau dihargai sekarang itu sama dengan $100. Digunakan untuk mendukung pelayanan orang Lewi. Para imam dikecualikan, namun bagi kelompok lain dalam komunitas tetap berlaku. Jadi hanya imam yang dikecualikan, yang lainnya tetap berlaku. Suku Yehuda, suku apapun yang lain, Benyamin, suruh Naftali, semuanya membayar. Kecuali para imam, ya tentunya Lewi, saya rasa juga Lewi ya, karena mengapa Lewi harus bayar? Karena dia melayani di bait suci. Nah sekarang saudara, jadi kita lihat itu berlaku di bait suci abad pertama dan Yeshua ikut melakukannya. Nah sekarang kita lihat apakah ini mandek sampai di bait suci saja? Apakah setelah bait suci hancur? Ya sudah hancur. Mau apa lagi? Nggak ada lagi. Ternyata polanya ini diterapkan di sinagoga masa kini sebagai kewajiban keanggotaan. Ya, tadi kita melihat bahwa umat Israel harus didaftarkan gitu ya. Nah, ini juga untuk jadi sinagog, anggota sinagog, dia perlu punya keanggotaan. Dan untuk menjadi keanggotaan itu harus membayar sesuatu. Keanggotaan tersedia untuk semua pria dan wanita beragama Yahudi dengan usia mulai dari 18 tahun. Semua anggota memiliki hak yang sama. Keanggotaan keluarga mencakup anak-anak di bawah usia. Keanggotaan keluarga, maksudnya jadi anggota tapi sebagai keluarga, itu mencakup usia di bawah 18 tahun. Tapi begitu sampai 18 tahun dia sendiri. Nah, tarif keanggotaan ditinjau setiap tahun. Ya, ini dari sumber Jewish ya. Jadi setiap tahun ditinjau ulang. Dalam kasus ini, bila tarif standar keanggotaan berada di luar kemampuan mereka, maka anggota diminta membicarakan ini secara pribadi dengan ketua atau rabi yang memimpin di sana. Kalau dia dikasih harga pembayarannya tuh dia nggak mampu, oke, yuk bicara sama rabinya.
Dan tetapi mereka yang mampu membayar, mereka diminta melakukannya. Jadi kalau saudara berada di dalam kategori umur 18 sampai 23, tidak ada biaya yang dikenakan kecuali Anda sudah bekerja secara penuh waktu ya. Nah, anggota yang lewat dari situ itu atau sudah kerja penuh, dia harus memenuhi ketentuan itu. Saya ambil contoh ya, ini supaya supaya konkret begitu ya, bukan ide saja. Jadi ini bagusnya kalau kita ada di ini ya, sekarang tuh ada internet yang bisa memberikan informasi tanpa kita harus pergi jauh-jauh begitu. Jadi saya ambil contoh dari Westminster Synagogue di Inggris. Tahun keanggotaan tahunan berjalan dari 1 Mei hingga 30 April tahun berikutnya. Pada tahun bergabung, anggota itu di prorata sampai 30 April tahun berikutnya secara bulanan. Jadi untuk pasangan menikah, nah kita coba lihat. Pasangan menikah berusia 36 ke atas yang bergabung pada tanggal 1 Februari, ya dia mendapatkan hak keanggotaan itu selama 1 tahun dengan membayar. Berapa saudara? Ini saya kasih ya, ini contoh konkret ini 1.095 pound sterling. Jadi kalau dia masuknya itu 1 Februari, padahal periode keanggotaannya itu dari 1 Mei, maka dia untuk tahun itu dia mesti membayar 3 bulan. Jadi Februari, Maret, April ya. 1 Februari, Maret, April ya itulah itu 3 bulan. Dan 3 bulan itu 3 per 12 kali 1.095 pound sterling itu totalnya menjadi 273 pound sterling. Dan setara dengan 5,1 juta rupiah satu keluarga. Untuk itu 1 tahun, itu 3 bulan ya. Untuk satu orang dalam rentang usia yang sama bergabung pada tanggal 15 November, biayanya 725, jadi pribadi kali 6 per 12 sama dengan 362 pound. Nah, jadi kita bisa melihat itu harus ditaruh ke dalam sinagog. Nah, ini yang saya katakan bahwa bagaimana seorang anggota sinagog bertanggung jawab untuk memelihara sinagognya. Ini saya kasih angkanya supaya saudara bisa lebih jelas ya. Jangan cuma begitu saja. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa seorang anggota komunitas lingkungan orang Yahudi itu begitu tanggung jawabnya sama komunitasnya. Maka ada gereja yang seperti ini. Ada gereja mainstream di Indonesia, nggak usah saya sebut, namanya menerapkan pola ini. Sehingga kalau satu orang tidak bayar keanggotaan selama beberapa tahun, dia mau menikah, dia bilang, loh, kamu bayar dulu ini. Baru kita nikahkan di gereja ini. Karena itu banyak yang pindah ke gereja lain gitu untuk menikah. Tahu ya? Ada yang senyum di sini. Ya, jadi tahu saudara. Nah, ini dia saudara ya. Ini saya menunjukkan bagaimana tanggung jawab. Saya tidak bicara nominal uangnya, tetapi bagaimana tanggung jawabnya terhadap komunitas. Kita belajar Torah itu bukan cuma lewat begitu aja ya, dari apa nih konsumsi pikiran aja nih gitu ya. Nah, sekarang bagaimana terapannya di GKMI Mesianik? Bagaimana terapannya? Terapannya ya, ini ayatnya sama. Waktu saya belajar ini, saya mulai berpikir, iya ya, memang Tuhan di dalam Torah itu ada berbagai persembahan. Tapi ini persembahan ini kelihatannya sesuatu yang baik. Karena persembahan ini dimaksudkan untuk bisa dibayar oleh semua orang. Lalu lalu saya mulai tanya nih ya. Berapa angka yang bisa dipahami di seluruh Indonesia sama? Saya tanya, pergi ada satu desa di sana. Saya tanya ke ini jemaat kita lah, bukan saya, jemaat kita yang ada di Troliman, di desa Troliman gitu ya. Saya tanya ke Pak Yudo, Pak, kalau 10.000 ini kira-kira Bapak keberatan nggak di anggota Bapak bisa lihat nggak ini per keluarga per bulan?
Oh bisa Pak katanya. Nah dari konfirmasi itu kita menetapkan banyak tahun, udah berapa tahun, mungkin udah 5-6 tahun. Itu bahwa setiap keluarga per bulan itu untuk menunjukkan afiliasinya atau ya semacam keanggotaan atau kebersamaannya di dalam komunitas Torah GKMI itu 10.000 per keluarga per bulan. Ya. Saudara, apakah 10.000 itu sesuatu yang hebat amat begitu? Tetapi toh kita bisa melihat ada banyak yang kalau dia bayar ya udah setahun nih belum bayar. Waduh, garuk-garuk kepala dulu dia. Padahal saudara Pak makan soto kudus ya di Kelapa Gading, soto kudus itu satu kali makan mangkuknya kecil, ya mangkuknya kecil 35.000. Ya, jadi gado-gado biasa aja di pinggiran kota di sana begitu 15.000. Tetapi untuk 10.000 kok jadi berat banget untuk membela komunitas saudara. Jadi itu tunjukkan bahwa itu adalah kesetiaan saudara kepada komunitas ini. Jadi kita mesti mengukur. Nah, ini kesetiaan kesetiaan itu emunah. Kesetiaan itu emunah. Jadi yang namanya iman itu menunjukkan adalah kesetiaan. Jadi ini yang nggak ada di lingkungan Greka, Yunani. Dia iman itu kepada Tuhan aja. Betul, iman kepada Tuhan aja. Tapi tunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Tunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan dengan ada di dalam lingkungan umat Tuhan. Jadi orang yang mengatakan aku agama tertentu, tapi dia nggak pernah datang ibadah, itu coret. Di dalam standar emunanya Ibrani, itu coret. Dia tidak terbukti. Jadi jangan mau ditipu dengan begitu. Aku agamanya begini, ini aku bedah nih, dadaku bedah tuh. Nanti ada apa di situ, saya nggak tahu. Ada yang ngomong begitu sebenarnya, ini ada salib, betul nggak ada salib gitu ya. Nah jadi bukan begitu caranya. Saudara kasih tanda bukti kesetiaanmu kepada komunitas itu dengan tanda. Bukan dengan omongan tapi dengan tanda. Itu buktikan. Nah itu emunahnya Ibrani itu begitu ya. Nah, oke. Jadi itu satu hal. Jadi kita udah selama 3 tahun lebih itu, maka semua yang iuran pemuridan keanggotaan itu ya mandek semuanya. 3 tahun mandek saudara, ya. Oke, karena kita nggak pernah ketemu. Tapi sekarang udah normal lagi. Saya katakan harus ini dimulai lagi. Ada amin, saudara. Saudara yang ada di online, saudara lihat kita di online. Ada amin nggak? Ya. Sekarang saya mesti khotbahnya mesti begini barangkali ya. Ke online nih jangan jadi saudara tidur aja di online. Itu anggota-anggota kita yang ada ngomong online, saudara senyum kepada saya. Saya senyum kepada saudara, tapi buktikan kesetiaan saudara kepada GKMI, komunitas yang membangun iman saudara, yang mendorong saudara dan membuat saudara belajar Torah. Oke, itu satu hal. Nah sekarang karena udah bicara ini, saya juga ada banyak pertanyaan tentang perpuluhan. Jadi saya mau bicara juga nih tentang perpuluhan, ya. Oke. Ya, jadi perpuluhan itu adalah tetap perpuluhan, tidak pernah diganti. Perpuluhan itu tetap perpuluhan. Kalau Tuhan udah bilang begitu, firman-Nya ya dan amin. Setiap perkataan dalam Torah itu, ya itu dia, gitu ya. Perpuluhan tetap perpuluhan, tidak pernah diganti. Orang Yahudi tetap menganjurkan perpuluhan, dengar, orang Yahudi tetap menganjurkan perpuluhan. Ya, yang perpuluhan itu ada bahasa Ibraninya itu maaser. Maaser atau perpuluhan itu ada 2 macam. Di dalam yang dipakai istilah maaser itu ada 2 macam di dalam Torah. Maaser Rison, yang pertama itu untuk Lewi, dan maaser Seni untuk hari raya. Itu maaser, dan itu nggak pernah diganti. Tetap di sana. Walaupun sekarang di dalam barangkali sesudah bait suci dihancurkan, maka istilahnya itu diubah. Karena nggak bisa persis waktu memakai istilah maaser rison itu kan mesti produk pertanian. Ada gandum dan ada jelai, ada apa lagi, kemudian ada ternak.
Mana-mana bisa sekarang gitu ya, mau dibawa kemana gandumnya, batunya hancur. Maka kemudian itu diganti dengan istilah sedekah. Diubah menjadi sedekah. Jadi perpuluhan atau maaser adalah misvot, perintah yang masuk dalam 613 misvot yang harus dipelihara sebisa mungkin. Nah, cara berpikir para rabi itu adalah 613 itu dia akan coba terapkan di dalam situasi kemajuan zaman ya, modernisasi, teknologi. Misalnya kemarin waktu itu saya mungkin waktu ada bom atau apa saya lupa itu, tapi waktu kita masuk ke hotel, waktu masuk ke hotel Tembok Barat itu ya, mesti melewati satu metal detektor. Ya, lalu pertanyaan ini, metal detektor ini kosher enggak gitu. Nah, itu para rabi itu dia cari apa yang membuat bahwa metal detektor itu sah gitu ya. Dia selalu hubungkan dengan ayat-ayat Torah, lalu itu sah, lalu dipasang. Setiap orang yang masuk ke Tembok Ratapan, ya, semua yang kemarin datang, semua orang yang pergi ke sana pasti ke Tembok Ratapan, mau kasih doa apa gimana di sana, itu mesti ada saatnya itu pakai metal detektor, lewat seperti gerbang itu dari metal gitu ya. Pernah saya juga ke sana sebelum COVID itu, pernah itu ya. Lalu itu dicari ayat-ayatnya yang bisa membenarkan itu. Jadi dengan perkataan lain, 613 ini itu adalah mutiara bagi kehidupan orang Yahudi dan dia akan selalu tidak akan coba melupakan itu untuk dia usahakan bagaimana ini tetap bisa dilakukan walaupun bait sucinya tidak ada, apa yang bisa dilakukan gitu ya. Memang tidak bisa 100%, tetapi apa yang bisa dilakukan tanpa bait suci sekalipun. Nah, oke ya. Nah, sekarang bagaimana dengan perpuluhan? Tapi bukankah perpuluhan dalam Torah bentuknya hasil panen seperti jelai gandum bahkan ternak? Benar. Namun kita perlu melihat spektrum pelaksanaan perintah perpuluhan itu bukan hanya satu titik tapi dalam satu garis waktu, dalam garis waktu. Jadi kita coba lihat di abad pertama. Karena Yesua hidup di abad pertama, coba kita lihat. Waktu Yesua hadir di sini dan dia juga masuk ke bait suci, apakah bagaimana cara orang Israel melakukan perpuluhan? Nah, jadi abad pertama perpuluhan sudah melibatkan nilai tukar uang. Saya baca di dalam Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Elohim, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai itu. Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa, ya ini kelanjutannya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Nah, ini perhatikan. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Apa yang dia bilang? Ini orang Farisi ya. Sudah lihat ini konteksnya Farisi. Orang Farisi itu adalah cikal bakal bagi orang Yahudi Ortodoks sekarang. Jadi nenek moyang dari Ortodoks Judaism itu adalah Farisi. Nah, ini nenek moyangnya ya. Dia bilang, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini abad pertama. Ini dicatat dalam Injil. Oke, kita tuliskan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Elohim, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Elohim dan orang lain itu tidak. Si Farisi itu tidak katanya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Waktu membaca orang ini, lalu kemudian, itu lihat tuh. Yang ngasih perpuluhan, yang ngasih Farisi, apa segala macam itu, pegang-pegang peraturan-peraturan tidak diampuni. Ya.
Ini pungut yang pemungut cukai itu ampuni, lagi dulu lebih bagus jadi pemungut cukai. Begitu ya. Ini kalau orang baca Alkitab model begitu itu dia saya nggak tahu dia sebetulnya bisa baca atau tidak gitu ya. Dia bisa baca bahasa Indonesia tetapi dia dia ngerti ini kitab apa yang dia baca begitu. Nah, orang berdosa itu minta ampun langsung diampuni. Tidak sama sekali. Yesua tidak membatalkan Torah sama sekali. Dengar ini ya. Yesua tidak menyalahkan perhitungan perpuluhan. Perhatikan ini. Yesua tidak pernah. Coba baca ayat 14. Ya. Sebab apa si orang itu tidak dibenarkan? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi yang dikoreksi oleh Yesua bukan aturan perpuluhannya. Yang dikoreksi adalah motivasi pemberiannya. Baca dong yang bagus. Minta hikmat dari Tuhan untuk bisa lihat ini bahwa ini beda gitu. Ini bukan aturan perpuluhannya. Tetapi ini adalah motivasi memberikan perpuluhan. Dia memberikan perpuluhan dengan angku dan sombong. Dan itu karena itu dia nggak diterima. Tuhan nggak perlu yang seperti itu. Tuhan nggak perlu uang. Tuhan perlu hati. Tetapi hati itu diungkapkan dalam needy food, yaitu kemurahan hati untuk kebersamaan dalam komunitas itu dengan memberikan sesuatu. Jadi kita bisa melihat ada kemurahan hati, ya, ada ucapan syukur, lalu itu diimplementasi menjadi satu bentuk pemberian. Jadi bukan hanya lihat pemberian, lalu pemberian itu dikatakan kewajiban gitu ya. Kalau gitu pajak dong. Ya enggak. Apakah sekarang begini, apakah Torah mengajarkan kita itu hanya menjadi budak, membayarkan segala sesuatu tanpa hati? Apakah Torah mengajarkan begitu? Tidak. Orang yang terdorong hatinya, orang yang mempunyai hati yang tergerak, yang muncul dari kemurahan hati, needy food, ya, itu yang memberikan. Tuhan nggak mau orang yang memberikan itu dengan terpaksa atau dengan sombong seperti ini. Karena itu Yesus tepat sekali, luar biasa. Yesus paham isi hati Bapa. Dia datang dari Bapa. Dia katakan orang itu tidak dibenarkan. Jadi Yesua menguji sikap dan motivasi orang Farisi itu dan bukan jumlah perpuluhannya, bukan cara pemberiannya. Jadi ini kita menguji dengan Torah sendiri. Coba kita lihat ini pada sebelumnya. Keluaran 25 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus terumah. Dan setiap orang yang terdorong hatinya, yidfenu libo, terdorong hatinya, yidfenu libo, haruslah kamu pungut persembahan khusus terumah kepadaku itu. Sikap yang benar menurut Torah adalah terdorong hatinya, tergerak hatinya, bukan karena angkuh, bukan rasa terpaksa, tetapi oleh kemurahan hati. Ungkapan yidfenu libo yang hatinya tergerak itu merujuk kepada satu nilai, ya, satu sikap hati yang namanya murah hati, generosity, yang disebut nedivut. Itu pada saat yang sebelumnya. Jadi bukan bilang mesti bayar pajak ya, bukan seperti pajak atau kewajiban lainnya. Persembahan terus itu diberikan dengan hati yang rela, ya, bukan karena paksaan atau ancaman. Jadi ada orang bilang begini, ada di satu grup WA mengatakan bahwa agama itu memang nggak perlu sebetulnya, agama itu hanya menebar ketakutan. Ya, saya lihat ada benarnya ini, ada benarnya ya, bahwa agama itu nanti kamu nggak masuk surga gitu. Kalau kamu nggak kasih ini, kamu nggak masuk surga, nggak mau diberkati. Karena kamu gini ya, jadi menebar ketakutan. Jadi mesti begini dan begitu supaya kamu masuk surga, dapat apa lagi di sana yang hebat-hebat begitu ya. Diiming-imingi surga yang aneh-aneh begitu. Tetapi Torah tidak begitu. Kalau saudara membaca Torah itu sepertinya begitu, artinya cara bacanya yang salah, hatinya yang salah, tidak paham. Karena Torah mengajarkan kasihlah Tuhanmu, Adonai Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Kasihilah, kasih jadinya. Jadi kita melakukan semuanya itu karena kasih. Jadi kita itu melakukan Torah karena kasih.
Dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalaupun kita melakukan sesuatu bagi orang lain, itu karena kasih. Bukan karena takut, nanti nggak masuk surga loh. Gitu ya. Nggak pernah kan saudara dengar khotbah di GKMI, nanti nggak masuk surga loh ya. Atau, sorga terus. Nggak ada. Ya, nanti waktu Yom Kippur kita lihat itu, aspek itu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, bahwa Tuhan ingin bahwa umatnya punya perasaan seperti dirinya. Jadi umat Tuhan mempunyai feeling yang sama dengan Tuhan. Jadi, nah ini yang perlunya bagi kita ya, ini satu rahasia ya, satu rahasia doa juga. Waktu kita punya perasaan, pikiran seperti Tuhan merasa dan berpikir, maka doa kita pasti dijawab. Saya akan bilang begitu ya. Waktu kita punya pikiran dan perasaan yang seperti Tuhan punya, jadi Tuhan punya pikiran perasaan, lalu kita pas seperti itu pikiran dan perasaannya, dia mesti jawab, pasti jawab. Tapi kalau kita itu punya pikiran yang lain, feeling yang lain, yang nggak cocok sama dia, kita doa-doa, jungkir balik ya, apaan ini? Kalau aku kasih, kamu pikir udah kamu bener aja, gitu ya? Ya enggak, dia akan bilang, oh nanti dulu, tunggu dan sebagainya. Jadi kalau kita mau doa kita dijawab, maka kita perlu mempunyai pikiran dan perasaan Tuhan. Pikiran dan perasaan Hamasiah. Maka doa kita dijawab. Nah, ini belajar dari sini ya, dari bahwa umat Israel itu harus mempunyai juga terdorong hatinya, mempunyai perasaan seperti Tuhan merasa atau Tuhan berpikir. Nah, sekarang pertanyaan begini, bagaimana perpuluhan sesudah bait suci hancur? Ya, setelah bait suci hancur, tentu ada perubahan cara memberi. Namun prinsipnya tetap sama, tetap dipertahankan oleh para rabi. Dan istilahnya berubah dengan istilah sedekah. Coba saudara sebut sedekah. Ya, itu sama dengan sedekah gitu ya. Itu bahasa Arab gitu ya. Kita sebutnya sedekah. Itu Ibrani. Jadi istilah ini jadi bungkus. Jadi ada di dalamnya ada Ma'aser Rison, di dalamnya ada Ma'aser Seni, ini dibungkus lagi dengan istilah namanya sedekah. Mengapa? Kenapa perlu dibungkus? Karena waktu pakai istilah persis Ma'aser Rison, Ma'aser Seni, ya bagi pikiran orang Yahudi yang tahu zaman bait suci dan bait pertama dan kedua, ya. Itu bersifat teknis, itu dikaitkan dengan hasil pertanian. Sementara sekarang tidak ada jadi petani. Kecuali yang di Israel itu ada petaninya. Coba yang di luar Israel tuh Yahudi itu bukan petani tapi pedagang. Jadi nggak ada, jadi nggak bisa karena itu dibungkus dengan istilah itu. Nah sekarang saya ingin menjawab ya, ini karena ini juga jadi pertanyaan di lingkungan bangsa-bangsa. Apakah di abad sesudah bait suci itu lalu tetap ada ide yang searah dengan perpuluhan. Lalu saya sampai kepada satu dokumen namanya dokumen Didache. Didache pasal 13. Nah, ini barangkali boleh dibantu ditayangkan ya. Jadi Didache itu adalah dokumen yang ditulis sekitar tahun 80 atau sesudahnya. Jadi dengan perkataan lain, ini kitab ditulis sesudah bait suci hancur karena bait suci dihancurkan tahun 70. Tahun 70 ya. Jadi saya mau membaca ini untuk menunjukkan secara historis apa yang sebetulnya dipahami oleh orang-orang bangsa-bangsa, Kristen bangsa-bangsa kita bilang ya, Kristianoi bangsa-bangsa dalam hubungan dengan persembahan yang juga bahkan ya persembahan termasuk perpuluhan juga ya. Coba kita baca ya, saya baca untuk saudara. Setiap nabi sejati yang ingin hidup di antara kamu berhak atas rezekinya. Nomor 2, demikian seorang guru sejati juga berhak. Sebagaimana pekerja berhak atas rezekinya. Jadi yang nabi itulah orang yang membawa pesan Tuhan. Guru sejati siapa? Itu saya percaya itu guru Torah, ya karena di abad pertama itu Torah yang diajarkan, bukan keputusan-keputusan konsili dan sebagainya, belum ada itu semua.
Ayat 3, oleh karena itu kamu harus mengambil bagian pertama dari hasil pemerasan anggur dan tempat pengirikan, dan dari sapi dan domba, dan memberikannya kepada para nabi, karena mereka adalah imam besarmu. Saudara lihat di sini hasil pertama itu apa? Kalau kita belajar Torah langsung kita tahu, ini apa ya saudara? Ini adalah buah sulung. Ya, buah sulung. Ya, baik itu dari adonan roti maupun dari buah, itu pemasan anggur, tempat pengirikan, ya, dari sapi dan domba itu sulung, yang sulung, buah sulung. Dan diberikan kepada siapa? Kepada tadi nabi, yaitu saya percaya juga bukan nabi seperti Yesaya dan sebagainya, tetapi seorang yang membawakan pesan Tuhan, mengajar orang, dan juga guru di sini, guru Torah. Ya, jadi dia itu menurut dokumen ini, mereka adalah imam besarmu. Nah ini sudah perhatikan ini. Mereka adalah imam besarmu. Jadi itu diberikan dalam komunitasnya sendiri, bukan lihat ini, bukan dikirim ke sana. Dan ini memang bait suci udah nggak ada. Jadi mereka itu adalah imam besarmu. 4. Tetapi jika engkau tidak memiliki seorang nabi, berikanlah kepada orang miskin. Nah, coba lihat di sana. Jadi mulai lihat membela komunitas, ya. Saat membuat adonan roti, ambillah bagian pertama, buah sulung. Berikan kepada berikan sesuai perintah. Perintah mana? Perintah mana yang seperti begini, buah sulung? Ada dalam perjanjian Injil, surat Paulus, tidak ada. Ini perintah sesuai perintah. Perintah apa? Perintah Torah. Jadi lihat, itu perintah Torah. 6. Demikian juga jika engkau membuka bejana anggur atau minyak, ambil bagian pertama dan berikan kepada para nabi. Bagian pertama lagi, itu apa? Sulung lagi. Ini 7 sekarang. Dan juga dari uang dan pakaian dan barang milik lainnya, ambillah bagian pertama yang tampaknya cocok bagimu dan berikan sesuai dengan perintah. Perintah itu misfot, misfah, misfot. Jadi, saudara lihat baca di sana uang. Jadi tidak harus lagi. Kalau ada anggur boleh. Tetapi kalau tidak ada pun itu pakai uang. Jadi perpuluhan Maaser Rishon, Maaser Sheni atau perpuluhan itu adalah sarana pelayanan jemaat. Itu bukan diberikan kepada imam besar pribadi, bukan. Itu bukan diberikan jadi kekayaan pribadi Aharon. Coba lihat pakai. Jadi kalau mau memahami ini, pakai polanya Israel. Jangan pakai pola gereja-gereja yang manapun atau televangelis manapun. Nggak perlu. Bukan mereka. Pakailah pola Israel bahwa perpuluhan itu diberikan kepada Lewi. Lewi itu satu suku. Jadi itu untuk pelayanan maksud saya, ya. Itu pelayanan. Nah, mereka bisa atur sendiri bagaimana pelayanan itu diselenggarakan. Jadi perpuluhan adalah sarana untuk pelayanan jemaat. Di dalamnya terdapat keperluan. Di dalamnya juga terdapat keperluan pelayanan pemimpin jemaat atau gembala di dalamnya, karena dia juga adalah bagian dari pelayanan keseluruhan jemaat, ya. Nah, itu adalah untuk jemaat. Jadi waktu saudara lihat bahwa itu adalah satu jemaat, maka kita tahu bahwa misalnya ada perpuluhannya itu berlebih, itu bukan dibelikan kepada mobil mewah. Itu tidak dibelikan untuk jet pribadi. Itu tidak dibelikan kepada mansion. Yang seperti kita lihat di televangelis, ya, memang banyak di luar negeri tapi juga ditiru oleh di sini di Indonesia, ya. Dengan ajaran apa saudara? Prosperity teaching. Oh, ternyata Tuhan memberikan semuanya untuk aku pribadi. Dan akhirnya ini menimbulkan banyak masalah. Karena itu kritik terhadap perpuluhan yang kita lihat di medsos itu karena akibat ini. Saya mengamati ini, bagi saya tidak ada. Aturan Tuhan itu oke, udah bagus banget. Israel melakukan ribuan tahun. Gereja itu baru beberapa ratus tahun. Kalaupun gereja yang dia punya itu baru berapa puluh tahun. 100 tahun juga belum ada gitu ya. Kok dia mau ngajar-ngajar sesuatu yang seakan-akan bisa mengubah Israel yang sudah ribuan tahun memegang Torah. Nggak bisa begitu. Jadi itu tafsir pribadi. Kalau mengatakan, oh nggak perlu kasih perpuluhan, itu tafsir pribadi. Bukan pengajaran dari kitab suci.
Jadi dan karena atau perpuluhan itu harus dipakai bagaimana, dipakai oleh apapun, maka itu yang menimbulkan masalah ya, mengundang kritik ya, sehingga perpuluhan yang diperintahkan Tuhan pemanfaatannya dipakai untuk membesarkan sosok pribadi dan tidak sesuai dengan maksud dari perintah itu sendiri. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, sekarang ada lagi satu pendapat lagi. Ini saya bahas ini ya. Perpuluhan, kecil banget, 1/10. Kasih 100% sama Tuhan, gitu ya. Kadang-kadang sepertinya ini jadi pengajaran rohani yang luar, super rohani, super spiritual, 100% untuk Tuhan. Kita punya semua untuk Tuhan semua. Saya kasih tahu begini, perpuluhan itu adalah perintah. Dan Tuhan tidak pernah minta 100% diserahkan kepada bait suci. Ada nggak saudara baca di kitab ini? Nggak ada. Ya, Tuhan minta ada yang terumah gedola itu 2-3%. Kemudian ada persembahan sukarela, boleh aja kasih berapapun. Dan ini di sini adalah setengah shekel. Kemudian yang lain itu adalah 1/10-nya. Nah, tapi ada argumen yang rohani banget kelihatannya. Bukankah kita sudah ditebus dan seluruhnya milik Tuhan? Jadi kalau kita seluruhnya milik Tuhan, jadi 100% harus perpuluhan dikasihkan, bukan hanya perpuluhan, tapi 100% penghasilan dikasihkan untuk Tuhan. Ini yang perlu diklarifikasi ajaran yang begini yang ada di medsos. Ya, saya akan mulai begini. Benar, kita sudah ditebus seperti Israel sudah ditebus dari perbudakan Mesir. Selalu pakai Israel. Saya ingin pakai Israel, bagaimana pola Tuhan dengan Israel. Karena perintah perpuluhan dan sebagainya itu adanya di Israel, ya. Pola Israel. Nah, Israel waktu keluar dari Mesir, Israel itu hidup 100% milik Tuhan karena dia tadinya jadi budak, sekarang dipanggil keluar melalui Pesak, ya. Keluar, jadi dia miliknya Tuhan. 100% milik Tuhan. Jadi Israel di padang gurun, di tanah perjanjian 100% milik Tuhan karena dibebaskan dari perbudakan Mesir. Tetapi di dalam kepemilikan umat Israel oleh Adonai, ya, pemilikan umat Israel oleh Adonai yang dibilang 100% milik Adonai, ternyata Tuhan membedakan hasil usaha atau panen untuk ditaruh di bawah 2 otoritas. Ya, bukan 1 otoritas. Ini perhatikan. Dia kasih semua hasil panen Israel itu di bawah 2 otoritas dan bukan 1 otoritas. Kalau 1 otoritas artinya semuanya diatur, dimiliki oleh bait suci oleh orang Lewi. Kalau 1 otoritas, tetapi tidak begitu. Tuhan taruh itu di bawah 2 otoritas, ya, bahwa semua hasil panen itu ditaruh di bawah 2 otoritas. Yang pertama itu adalah otoritas orang yang diberkati oleh Tuhan, petaninya sendiri, orang Israelnya sendiri. Nomor 2, kemudian ada otoritas yang berikutnya adalah komunitas umat percaya yang diwakili oleh kemah pertemuan, Miskan. Adalah orang Lewi, ada imam besar di sana. Jadi ada 2 itu. Padahal Israel semuanya 100% milik Tuhan. Tetapi di dalam 100% milik Tuhan, dia pisahkan. Ada individu, ada komunitas. Oke? Ya, keduanya milik Tuhan, tapi otoritas pengurusannya berbeda. Nah, sini udah jelas bahwa ajaran yang 100% semuanya itu harus punyanya Tuhan, itu enggak begitu. Enggak begitu. Ini kitab suci, ya. Ini bukan pendapat pribadi. Nah, sekarang jadi ada 1 itu yang Tuhan katakan, kamu taruh di bawah otoritas komunitas, lalu itu yang namanya tadi ada persembahan terumah, ada terumah gedola, ada maaser rison, ada maaser seni, ada untuk komunitas maaser anyah, perpuluhan orang miskin. Itu ada semuanya. Terumah gedola 2-3%, maaser rison 10% untuk orang Lewi, pelayanan di bait suci. Maaser seni 100% dikurangi 10%, ambil lagi perpuluhannya jadi 9%, keperluan hari raya. Maaser anyah, perpuluhan orang miskin pada periode tertentu. Ya, semuanya ini ada perintah Tuhan. Nah, sekarang semuanya itu lalu di Yudaisme modern itu dipakai istilah
sedekah. Ya, pakai istilah sedekah. Tapi sekarang pertanyaannya begini, sedekah itu berapa persen sih? Di lingkungan orang Yahudi itu sedekah berapa persen? Saudara bisa lihat ya bahwa sedekah itu sedikitnya sekitar 21%. 21% ya. Saya pernah diskusi dengan ini guru Torah Arya Berkovich, ya, berapa? Sekitar 21%. Saya juga tanya orang Yahudi di sini, oh bukan, lebih. Bisa sampai 30%, dia bilang, oh itu dia gitu ya. Dia bisa sampai 30%. Jadi saudara, kemudian ada satu lagi, Rabbi Daniel Lapin. Rabbi Daniel Lapin, saya kasih ininya ya, bukunya, dia punya buku, ya saudara bisa baca di situ, pernah saya kutip ya. Pak Rabbi Daniel Lapin itu dia menulis satu buku namanya Thou Shall Prosper. Engkau akan makmur. Judulnya itu. Dia buat di situ dia buat 10 commandment for making money. 10 perintah untuk membuat uang, untuk menghasilkan uang ya. Lalu ada 10 dan kemudian yang 10 dia bilang begini. Act rich, dia bilang ya. Bertindaklah seperti orang kaya. Apa yang dia maksud? Berikan 10% dari hasil sesudah pajak, dia bilang. Apa itu? Itu perpuluhan. Tapi dia nggak pakai istilah maaser seni, maaser rison, nggak ada. Dia pakai act rich, give 10% after tax. Dia bilang begitu. Nah itu bahasa umumnya ada sedekah. Tetapi angkanya dari mana 10% itu? Dari Torah. Saudara lihat, itu di buku dijual umum ya. Saya beli buku itu tebal ininya. Nah, jadi kita bisa lihat itu prinsip ya. Jadi ini sebetulnya mengajar kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Ini mengajar kita untuk punya hati yang nedifut. Itu juga mengajar kita untuk peduli kepada komunitas, bahkan kepada masyarakat tempat kita hidup. Bagaimana kalau saudara punya gaji sesuai UMR, ya untuk keperluan keluarga, saudara punya gaji UMR untuk keluarga dengan anak satu, ya saudara, apakah saudara bisa memberikan semua persembahan itu? Mungkin tidak, saya katakan begitu. Tapi saudara tetap bisa juga. Berikan apa yang saudara bisa berikan dengan hati yang rela. Ada besaran namanya teruma gedolah. Teruma gedolah itu persembahan sulung itu besarnya hanya 2-3% atau orang bilang 2,5%. Oke, silakan ya. Ya itu semua bicara sama Bapa di surga, saudara akan tahu apa yang saudara lakukan. Oke, ini sudah hampir jam 1 ya. Boleh satu lagi, ada satu lagi saya mau ini lukisan aja, ini nggak usah dibaca ayat-ayat terlalu banyak. Sebab kalau begitu lalu jadi terlalu lama ya. Yang kedua adalah 2 loh batu baru. Pola gratisan ternyata tidak mendidik. 2 loh batu baru, pola gratisan ternyata tidak mendidik. Itu dia ya. Keluaran 31 ayat 18 bilang begini. Dan Tuhan memberikan kepada Moses setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai 2 loh batu, 2 loh hukum Elohim, loh batu yang ditulisi oleh jari Elohim. Itu 31 itu adalah yang pertama. Ya, Keluaran 32 ayat 16. Kedua loh itu adalah pekerjaan Elohim dan tulisan itu adalah tulisan Elohim ditukik pada loh-loh itu. Nah, jadi kemudian Moses naik ke puncak Sinai yang pertama. Lalu dia diberi 2 loh batu yang ditulisi oleh jari Elohim sendiri. 10-nya itu yang tadi kita baca 31-18 ditulisi oleh jari Elohim sendiri. Jadi semuanya itu dia terima jadi, saudara ya. Dia terima jadi, dia dikasih 2 batu itu, dia tinggal bawa aja. Dia nggak usah apa-apa, dia tinggal bawa aja ke sana, ke Israel. Tapi sampai mau bertemu dengan Israel, dia mulai ada suara-suara yang lain begitu ya. Nah, dia belum tahu, tapi waktu dia lihat ada patung anak lembu emas di sana, Israel menari-nari di sana, dia nggak bisa tahan, dia tidak bisa tahan, dia kecewa, dia marah, lalu dia
buang batu itu sehingga batu yang ditulis oleh jari Tuhan ini dahsyat banget. Tuhan sendiri yang nulisi di atas batu itu, tapi itu dibuang dan pecah. Nah, lalu ada komentari sedikit ya bahwa mengapa dia begitu? Mungkin dia bukan membuang katanya, itu jatuh dari tangannya karena berat. Karena waktu Israel dia menari-nari bahwa di sekitar patung anak lembu emas itu, apa yang ditulis Tuhan itu sepertinya nggak cocok ya sama itu, lalu dia nggak mau, dia dibuang. Huruf itu nggak pernah kembali dengan sia-sia, dia kembali sama Tuhan, huruf-huruf itu kembali ke Tuhan katanya. Ini tafsir rabbinik ya. Bahwa huruf itu kembali kepada Tuhan, waktu huruf itu kembali kepada Tuhan, batunya tuh jadi berat sekali. Dan karena itu Mose nggak bisa pegang, jatuh dan pecah. Nah, begitu ya. Itu satu tafsir. Saya katakan itu satu tafsir. Tapi ada sesuatu yang baik juga. Yang kedua, itu ada tafsir yang lain adalah waktu dia lihat keadaan seperti itu, maka dia lihat dia nggak mau bahwa ini kasih baik-baik kepada Israel. Lalu dia lempar. Dia lempar dan pecah. Mengapa? Kalau Israel dikasih perjanjian yang benar, perjanjian nikah itu kan ketubah ya, perjanjian nikah. Dan kemudian dia pegang perjanjian nikah itu, maka terhadap Israel itu, bahkan seluruh Israel itu mesti mati. Mesti dibunuh. Karena semuanya akan sekarang terlibat dalam penyembahan patung anak lembu emas. Karena itu artinya menyimpang kekudusan perjanjian nikah. Ya, karena itu semuanya bisa dihabisi semuanya. Karena itu dia nggak mau, lalu dia buang. Nah, lalu sebagai gantinya, lalu dia mengatakan pesan Tuhan bahwa orang yang betul-betul dia terlibat pada penyembahan itu saja yang dibunuh. Lalu suku Lewi maju, 3.000 orang mati. Sekarang kita lihat, udah itu artinya itu perjanjian pertama itu selesai. Nah, kemudian setelah itu Tuhan panggil lagi Mose ke sana. Nah, ini kita baca sebentar sedikit ya. Keluaran 34 ayat 1. Ini parasha sekarang. Berfirmanlah Tuhan kepada Mose, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Ya, ini yang kedua jadinya ya. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Jadi artinya apa? Loh batu yang kedua itu Tuhan juga tulis 10 firman itu pada loh batu yang kedua. Oke? Ya jelas ya. Asara Devarot ada di loh batu yang baru. Tapi kita coba lihat Keluaran 34 ayat 27 dan 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Mose, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ayat 28-nya, dan Mose ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti, tidak minum air, dan dia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni 10 firman. Loh, bagaimana ini? Ini bertawanan dengan yang tadi kita baca di 34 ayat 1. Tadi katanya Tuhan mengatakan dia akan menulis pada loh yang itu seperti yang pada loh yang pertama. Tapi di sini ternyata Tuhan mengatakan, tulislah semua firman ini. Mana yang betul, saudara? Mana yang betul? Yang 34 ayat 1 atau 34 ayat 27? Ini bertentangan. Nah, ternyata saudara, ya, ini singkatnya, ternyata setelah Israel mengingkari perjanjian yang pertama, maka waktu Tuhan ingin buat perjanjian yang baru, yang loh batu yang kedua, dia nggak bikin gratis. Tadinya tuh makan siang gratis, Mose pergi ke atas kosongan aja, nggak bawa apa-apa, kosongan aja. Langsung dapat batunya dengan tulisannya rapi, tinggal terima. Tapi yang kedua dia nggak bikin begitu. Nah ini yang barangkali biasanya orang bangsa-bangsa nggak pernah perhatikan. Dia nggak bikin begitu. Apa yang dia lakukan oleh Tuhan, maka dia minta Mose melakukan sesuatu. Yang pertama, kamu pahat dua loh batu itu. Kamu pahat. Nah, terhadap itu lalu dia tulis, memang ada sebagian yang Tuhan tulis. Tapi kemudian itu 34 ayat 1. Tetapi apa artinya 34 ayat 27? Tuliskanlah semua firman ini sebab berdasarkan firman ini yang telah kuadakan perjanjian dengan engkau dengan Israel. Jadi artinya Mose yang disuruh menulis. Apa itu? Nah ternyata ya
Nah ini memang terus terang saya mesti mengatakan bahwa kita mesti baca komentaris ya untuk ini. Saya juga tadinya, ini gimana ini kontroversi. Ternyata Tuhan memberikan semacam prerequisite sebelum dia kasih loh batu yang baru. Ya, prerequisite-nya itu apa? Ya, seperti persyaratannya itu ada di 34, saudara baca Keluaran 34 ayat 11 sampai 26. Itu adalah persyaratannya. Jadi sebelum Tuhan kasih itu kembali, Mose kembali ke Israel di bawah sana, maka Tuhan kasih tambahan. Jadi perjanjian yang kedua itu bukan hanya 10 firman Asar Hadefarot seperti yang pertama, tapi ditambah. Apa tambahannya? Ya, tambahannya itu ditulis di dalam Keluaran 34 ayat 11 sampai 24. Itu saya baca secara cepat ya. Tambahan itu yang membuat dia berbeda dari loh batu yang pertama itu pertama harus mengusir semua orang Amori, Kanaan dan lainnya dari tanah yang dijanjikan dan menghancurkan tempat pemujaan berhala mereka. Mengapa dia perintah begitu? Karena terbukti di padang gurun pun setelah dia keluar dari Mesir, nggak ada berhala di sana, dia bisa menghadirkan lagi berhala. Jadi karena itu waktu masuk tanah Kanaan, Yuba hancurin semua. Nggak boleh, harus dihancurkan semua. Ya itu syarat sebelum dia kasih pembaharuan perjanjian. Kemudian Elohim mendapatkan yang pertama dari semua yang dimiliki Israel. Ini perhatikan. Elohim mendapatkan semua buah sulung yang dimiliki oleh Israel. Semua hasil panen itu dia ambil yang bagian pertamanya, diserahkan kepada Tuhan. Dan jangan disembahkan kepada berhala. Kenapa begitu? Karena berhala patung anak lembu emas itu adalah dibuat dari persembahan anting-anting dari perhiasan orang Israel ya yang dia dapat oleh anugerah Tuhan. Karena orang Mesir itu dibuat lunak hatinya lalu kasih perhiasannya kepada Israel. Ternyata bukan dipakai untuk memuliakan Tuhan, tapi dipakai untuk membuat patung anak lembu emas berhala. Berkat Tuhan dipakai untuk nyembah berhala. Nah, perhatikan ini saudara, ini punya aspek profetik ya. Berkat Tuhan dipakai untuk nyembah berhala. Berhalanya apa? Ego kita. Kita tidak peduli sama pekerjaan Tuhan, kita mau membangun ego kita dengan semua yang berkat Tuhan. Nah ini juga begitu, kita belajar dari sini bahwa itu dipakai untuk patung anak lembu emas yang disembah-sembah. Inilah dia yang akan yang membawa kami keluar dari Mesir. Semuanya omong kosong. Dia buat-buat sendiri. Ya, lalu Tuhan bilang semua yang sulung berikan kepadaku. Kamu bersyukur untuk semua yang aku berikan. Apakah Tuhan merampas dengan persembahan sulung? Saya mau tanya sama saudara. Apakah Tuhan merampas dengan persembahan sulung itu? Dia merampas yang pertama dari Israel. Tidak, karena semua berkatnya dari Tuhan. Perhatikan, tidak ada perpuluhan saudara memancing berkat Tuhan. Tuhan kasih lebih dulu, baru lalu dari apa yang Tuhan berikan kepada umat, Tuhan kasih sebagian yuk kamu kasih dengan ucapan syukur. Ya, bukan Tuhan itu lalu menggagahi semua persembahan. Dia memberi lebih dulu. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi, bukan Tuhan yang meminta. Ada amin, saudara. For God so loved the world that He gave. Ya, karena Bapa mengasihi isi dunia ini sehingga Dia memberi. Yohanes 3 ayat 16. Dia memberi, bukan meminta, ya. Memberi lebih dulu, tapi bahwa kemudian perlu ada sesuatu untuk memelihara umatnya, komunitasnya, itu sebagian kecil dan sangat kecil, sebagian kecil saja. Kemudian syarat yang berikutnya, setiap tahun umat harus menghadap Tuhan 3 kali dengan merayakan hari raya roti tidak beragi, yaitu Pesak selama 7 hari, Pesak dan hari raya tidak beragi, memegang 7 hari mingguan, yaitu Shavuot, Pentakosta, hari raya pengumpulan yaitu Sukkot. Kemudian di dalam bagian itu juga tidak merebus anak kambing dalam air susu induknya. Ya.
Nah itu orang Yahudi modern mengatakan ini adalah urusan makanan, tetapi kalau kita bisa melihat ini juga penyembahan berhala, satu bentuk penyembahan berhala. Jadi jelas sesudah insiden penyembahan patung anak lembu emas, ada perubahan dalam perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Nah karena dia dipakai syarat, dikasih syarat, maka perjanjian Sinai itu disebut dengan conditional covenant. Perjanjian bersyarat. Israel harus pegang semuanya itu. Nah kita bisa melihat semua hari raya harus dirayakan, termasuk Sukot, ya, dirayakan. Israel tidak pernah melakukan itu selama 500 tahun dan akibatnya mereka dibuang ke Babilonia. Coba bisa lihat ini di sini. Ya, ini apa panjang itunya. Israel tidak pernah merayakan hari Sukot sesudah Yosua. Israel tidak pernah melakukan hari Sukot. Saudara bisa baca di kitab Nehemia. Tidak melakukan itu karena itu Tuhan buang 70 kali 7 tahun. Itu mereka tidak pernah melakukan itu. Nah, perjanjian Abraham itu perjanjian unconditional covenant, tanpa syarat. Ya, jadi perjanjian ini saling melengkapi satu sama lain. Nah, apa yang pelajaran apa yang kita bisa dapat dari parasha ini? Pertama, setiap pribadi umat Tuhan perlu turut serta membangun kebersamaan guna membangun komunitas Torah di Indonesia. Kita tidak hanya dipanggil untuk mendapatkan keselamatan pribadi, tetapi membangun kerajaan Tuhan dalam komunitas orang percaya. Sampai waktu dia datang kedua kalinya, itu bukan hanya di lingkungan komunitas orang percaya, tapi di seluruh dunia. Umum, semua orang tahu. Tapi sementara ini ada di dalam komunitas orang percaya. Ya, itu adalah setiap pribadi perlu melihat kewajibannya. Dia membangun kebersamaan di dalam komunitas orang percaya. Nomor satu. Nomor dua, Tuhan tahu banyak tentang manusia. Dia pencipta. Dan dia lihat bahwa hadiah gratisan itu ternyata tidak berarti apa-apa bagi Israel. Dia kasih Torah, udah dibuat bagus, tulisi dengan jari Tuhan, luar biasa. Tuhan kerja sendiri. Israel nggak kerja apa-apa, Mose tinggal terima. Ternyata nggak jadi apa-apa. Justru umatnya karena nggak ada kerjaan, lalu malah cari kerjaan untuk nyembah berhala. Jadi nggak cocok gitu ya. Nah di sini kita bisa melihat saudara bahwa kalau kita sebagai orang percaya, kita nggak punya kerjaan, kita nggak punya misi, nggak punya visi dalam melayani Tuhan bersama dengan komunitas, saudara terlalu mudah ya dijadikan bisa jatuh dalam dosa, bahkan juga mudah itu sudah terjebak oleh iblis untuk membuat saudara hidupmu idle. Good for nothing, not good for kingdom of God. Tidak baik untuk kerajaan Tuhan, tetapi hanya untuk dirimu sendiri. Bisa begitu. Ya, jadi itu satu jebakan. Kita tidak lagi ada di dalam kehendak Tuhan, di jalan raya kehendak Tuhan untuk membangun kerajaannya di tengah bangsa ini. Nah, Rasul Paulus dia tahu ini. Dan karena itu dia nulis kepada jemaat di Korintus, dia bilang begini. Karena 1 Korintus 3 ayat 9, sekerja Elohim. Ya, kalau kita tahu itu, maka kehidupan kita terus ada di dalam jalur kehendak Tuhan. Kita jadi kawan sekerja Elohim. Kita nggak aneh-aneh. Kita nggak idle, hidup kita ada manfaatnya, ada gunanya hidup kita di dunia ini. Bukan hanya menghabiskan umur, tetapi ada sesuatu yang sedang kita kerjakan. Yang ketiga ya, perintah membutuhkan pengingat. Perintah itu membutuhkan pengingat. Di Torah yang pertama, maksud saya di dua loh batu yang pertama itu hanya ada ada 10 firman di Farod di sana, lalu nggak ada peringatan apa-apa di sana. Tuhan langsung kasih. Tetapi di yang bagian kedua, Torah yang kedua itu ada persyaratannya, itu adalah pengingat. Kamu harus merayakan Sabat, kamu harus merayakan hari raya, kamu harus membuang berhala-berhala. Itu ada pengingatnya. Dan karena itu lalu Israel bertahan 40 tahun di gurun tuh, dia tetap ada di sana. Bahkan set Torah yang kedua itu, set dua loh batu itu kemudian sampai ke tanah perjanjian, kemudian sampai ke Gilgal, sampai ke tempat-tempat yang lain, sampai ke Yerusalem, dan kemudian sampai ke
Bait suci pertama Salomo. Sampai di sana. Ya, jadi bagaimana? Karena Tuhan kasih peringatan untuk merayakan aturan hari raya, untuk cara makan, dan hari raya itu kita tahu bahwa itu adalah satu peringatan, satu tanda untuk kita mengingat Mesias, penebus Israel. Nah, hari ini kita juga sebentar ini kita akan merayakan menyongsong hari raya Pesak, ya. Semuanya ada aturannya, jelas gitu, sehingga dengan begitu kita mudah mengingatnya. Ini saudara harus persiapkan ini. Jadi Pesak itu hari besar dalam iman kita. Saudara harus siapkan itu, siapkan. Sekali lagi sekali lagi mesti ada harga yang dibayar. Jangan ingin jadi umat gratisan saja. Kalau di lingkungan Kristen bangsa-bangsa diajarin semuanya gratis, saya merasa bahwa itu bukan ajaran yang pas. Karena keselamatan kita itu tidak gratis. Saya bilang keselamatan saudara dan saya tidak gratis. Di sebelah sana mengatakan itu gratis. No way. Alkitab mengatakan Yesua yang bayar. Saudara terima gratis. Tapi karena saudara kalau tidak tahu bahwa itu bayar, dan itu harganya mahal, harga yang mulia, lalu saudara terlalu gampang menyepelekan keselamatanmu. Itu jeleknya ajaran keselamatan itu gratis. Kita mengajar, Mesianik mengajar keselamatan itu mahal harganya dibayar oleh Mesias Yesua. Bersyukur kepada Mesias Yesua, bersyukur kepada Bapa Surgawi. Dan kita mau merayakan semua hari rayanya karena semua hari raya bicara tentang Mesias Yesua. Ya, yang keempat ya, yang terakhir yang keempat ini kita lihat ada dua versi Torah. Kita bilang dua versi Torah. Torah yang pertama itu Asar Hadifarot, yang pertama itu cuma 10 firman, yang pertama. Yang kedua ada 10 firman dan ada persyaratannya. Dan kemudian dia teruskan lagi itu yang versi kedua. Nah, di Torah bagian yang pertama tidak ada kutuk. Coba perhatikan ini. Ya, ini fundamental. Versi pertama, versi 01 dari Torah itu tidak ada kutuk. Di 10 firman itu mana ada penjelasan tentang kutuk gitu ya, yang kutuk. Memang ada, aku akan membahaskan kesalahan orang tua kepada turun 3 dan 4, hanya itu ya. Tetapi tidak ada satu penjelasan seperti Ulangan pasal 28 atau yang pasal yang berhubungan dengan kutuk. Jadi kutuk itu muncul itu sesudah insiden patung anak lembu emas. Tuhan lihat bahwa umat ini yang katanya keturunan Abraham kok bisa menyangkali dia dan bisa mengkhianati dia. Karena itu dia pasang bagian kalau you tidak setia, you kena kutuk. Itu di yang kedua. Karena itu kita bisa lihat ada pasal kutuk di Imamat 26 dan Ulangan 28. Itu adalah versi Torah kedua. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mengajar, oh Torah itu kutuk, you nggak tahu bahwa itu adalah Torah sesudah anak lembu emas. Torah yang pertamanya nggak ada. Ini nih yang kalau mau bicara sama orang, dia pasti nggak tahu juga. Dia pikir Torah ya itu dia. Enggak, ada dua versi. Versi yang pertama itu tanpa kutuk. Yang kedua baru ada. Nah sekarang, Mesias Yesua yang tadi dirayakan dalam 7 hari raya itu dia datang untuk menanggung semua kutuk itu, sehingga walaupun kita pegang yang saat ini semua seluruh dunia pegang versi 2 ya, maka Mesias itu datang untuk menanggung kutuk kita, sehingga waktu dia tanggung kita kembali kepada versi Torah pertama bahwa itu tanpa kutuk. Ya, kita jadi seperti keadaannya waktu Torah pertama. Nah, ini fungsinya mengapa Yesua harus mati di atas kayu salib. Dan ini dilihat oleh Rabi Shaul. Ini luar biasa. Ruach Kodes buka pikiran yang luar biasa pada Rabi Shaul. Hikmat luar biasa. Galatia 3 ayat 13. Mesias telah menebus kita dari kutuk Torah. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus tidak menyangkali bahwa Yesua waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia menanggung kutuk. Tapi bukan karena dirinya, tapi karena umat Israel dan dunia. Tapi melalui itu terjadilah pertukaran.
divine reversal ya. Kembali saya ingatkan yang kemarin di Purim, ada divine reversal. Yang kutuk, yang terkena kutuk melalui divine reversal diubah menjadi berkat. Kematian, maut diubah menjadi hidup kekal. Ya, itu terjadi. Dan kemudian kita lihat bahwa kutuk itu sudah tidak ada lagi. Ayat terakhir, Wahyu 22 ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat atau kutuk. Tahta Elohim dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Torah ya Tuhan. Engkau ya Tuhan memaksudkan Torah tanpa kutuk ya Tuhan. Dan pada kitab terakhir yang dipimpin, yang dibukakan oleh Ruach Kodes kepada Yohanes ya Tuhan. Kami pun tidak melihat kutuk lagi. Dan semuanya itu terjadi karena Hamasyah sudah mati di atas kayu salib. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami mau mengingat kematiannya pada hari raya Pesak yang akan datang. Biar kami menyiapkan hati kami ya Tuhan. Supaya kami boleh membuka hati kami untuk menerima divine reversal. Pada hari raya itu ya Tuhan. Ketika kami ada di bawah keadaan titik nadir dalam kehidupan kami. Kami akan diangkat kepada puncak kehidupan kami ya Tuhan. Karena Mesias Yeshua. Kami yang ada di bawah masalah. Bahkan di bawah kutuk. Kami diubah ya Tuhan. Sehingga kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Dan siapkan kami ya Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan mentaati segala perintah Tuhan. Pengajaran Tuhan dalam Torah Adonai Elohim. Yang diajarkan kepada kami oleh Mesias Yeshua. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.